Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Sineksis Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang beranggotakan saya Lenatul Fitriani, Nur Aziza, dan juga Siti Nurholisa. Kami akan menyampaikan analisis audit investigatif atas dugaan fraud dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ADC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran, yang anggarannya mencapai 50 miliar. Dalam kategori lomba audit investigatif KBMK tahun 2025. Di tengah dinamika persaingan dunia usaha saat ini, baik perusahaan swasta maupun usaha pemerintah atau BUMN dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan publik melalui transparansi laporan keuangannya. Hal ini digunakan oleh para stakeholders dalam pengambilan keputusan. Biasanya, dalam akuntansi terdapat dua kesalahan, yaitu yang pertama adalah fraud, yang kedua yaitu error. Hal ini terjadi akibat adanya niat. Yang pertama, jika error, biasanya terjadi karena adanya faktor ketidaksengajaan dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Sedangkan fraud merupakan tindakan yang disengaja dan merugikan pihak-pihak tertentu dan menguntungkan pihak-pihak lainnya. ACFE mengklasifikasikan fraud menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah penyalahgunaan aset, yang kedua adalah korupsi, dan yang ketiga adalah kecurangan laporan keuangan. Salah satu potensi fraud di sektor publik atau BUMN tercermin pada kasus pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ADC yang mencuat akibat adanya aduan. Dugaan penyalahgunaan wewenang, kolusi, hingga gratifikasi dalam proses lelang proyek menunjukkan adanya konflik kepentingan yang merugikan keuangan negara dan menciderai prinsip transparansi. Fenomena seperti ini bukanlah hal yang baru. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa masih mendominasi kasus di sektor pemerintahan. Laporan dari KPK menegaskan bahwa praktik seperti bid rigging dan kickback kerap terjadi melibatkan pejabat publik dan pelaku usaha dalam skema yang sistematis. Akibatnya, biaya proyek membengkak dan efektivitas belanja negara akan terganggu. Dalam kondisi ini, audit investigatif menjadi hal yang penting digunakan untuk membongkar praktik kecurangan dan memperkuat integritas tata kelola keuangan negara. Oleh karena itu, audit investigatif sangat penting dalam memitigasi penyimpangan anggaran dan penguatan tata kelola pemerintahan. Karena audit tidak hanya membongkar modus korupsi dalam proyek pembangunan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem yang meminimalisir resiko penyelewengan di masa depan. Audit investigatif menjadi penumpang transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, sehingga berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi serta peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pemerintahan. Nah, dalam kasus ini telah terjadi dugaan kecurangan dalam bentuk intervensi proses lelang, kolusi, dan penerimaan gratifikasi dalam pembangunan gedung Pusdiklat milik Kementerian ADC. Jenis fraud yang terindikasi meliputi conflict of interest, bribery, dan abuse of power. Kecurangan ini dilakukan dengan cara mengatur PT UBA agar menjadi pemenang lelang yang disertai dugaan gratifikasi kepada pejabat terkait. Dalam kasus ini, kami menggunakan dua teori utama. Yang pertama, fraud tree theory, yang kedua, fraud hexagon theory. Fraud tree theory dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, penyalahgunaan aset, yang kedua, kecurangan laporan keuangan, dan yang ketiga, korupsi. Teori ini digunakan untuk menganalisis potensi kecurangan yang terjadi. Selanjutnya, fraud hexagon theory. Disebutkan bahwa fraud dapat terjadi akibat 6 unsur yang mempengaruhinya, dikenal sebagai model score, stimulus, capability, collusion, opportunity, rationalization, dan ego. Teori ini juga dapat digunakan untuk menganalisis 5W 2H. Bagian 2 yaitu penyusunan hipotesis. Penulis menduga telah terjadi kasus fraud dalam pembangunan gedung yang dilakukan oleh saudara FH. Dari tindakan tersebut, mengacu pada 6 elemen penting dalam teori heksagon, yaitu karena adanya tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, ego, dan kolusi. Kemudian dikembangkan lagi menjadi beberapa pertanyaan yang mendukung, yaitu 5W 2H. Ada what, who, where, when, why, how, dan how much. Apa digunakan untuk mengetahui jenis kecurangan atau fraud yang dilakukan? Siapa digunakan untuk mengetahui pihak-pihak terduga yang melakukan penyimpangan? Di mana digunakan untuk mengetahui lokasi terjadinya penyimpangan? Kapan digunakan untuk mengetahui waktu terjadinya penyimpangan? Mengapa digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan? Bagaimana digunakan untuk mengetahui latar belakang penyebab terjadinya penyimpangan? How much digunakan untuk mengetahui jumlah kemungkinan kerugian yang dialami. Yang selanjutnya adalah menyusun rencana audit investigatif.
Sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat dan rekomendasi Inspektorat Jenderal, disusun rencana audit investigatif untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Ruang lingkup audit mencakup tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga serah terima proyek. Fokus utama adalah indikasi kolusi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait, terutama hubungan antara saudara FH dan saudara UC. Metode yang digunakan meliputi: yang pertama, penilaian resiko dan perumusan hipotesis. Tim audit mengidentifikasi faktor resiko kecurangan atau fraud berdasarkan SPKN BPK, antara lain adanya tekanan atau peluang bagi pejabat untuk mengutamakan penyedia tertentu. Berdasarkan pendekatan berbasis resiko, prosedur akan difokuskan pada area beresiko tinggi yang menunjukkan penyedia, dokumen kontrak, dan transaksi keuangan. Yang kedua, pengumpulan bukti dokumenter. Tim memperoleh bukti percakapan digital dan rekam jejak hubungan personal antara FH dan UC, dokumen pendukung operasional dan keuangan proyek, seperti DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran, rencana anggaran biaya RAB, dokumen lelang, misalnya seperti undangan, daftar peserta, risalah evaluasi, kontrak dengan PT UBA, serta laporan progres fisik atau keuangan proyek. Selain itu, dikumpulkan catatan organisasional atau struktur, SOP pengadaan, dan komunikasi resmi atau informal terkait, seperti notulen rapat dan surat masuk. Sesuai pedoman audit investigasi, auditor wajib mengumpulkan bukti yang relevan dan kompeten melalui dokumen operasional dan laporan kegiatan. Langkah ini juga mencakup pemeriksaan keuangan terkait voucher umroh dan pemberian goodie bag, perolehan dokumen sebelum dan selama proyek, misalnya laporan harian, laporan bulanan, serta laporan serah terima pekerjaan. Yang ketiga, ada analisis data keuangan dan kinerja. Data keuangan proyek dianalisis untuk menilai kewajaran biaya, misalnya membandingkan RAB dengan realisasi pembayaran untuk mendeteksi kelebihan pembayaran atau markup atau pekerjaan fiktif. Yang keempat, wawancara dan verifikasi lapangan. Auditor melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu FH, WI, pejabat pengadaan, tim teknis proyek, serta saksi pertemuan. Yang kelima, penilaian pengendalian internal. Auditor memeriksa apakah prosedur pengadaan dan pengendalian intern di Kementerian ABC sudah diterapkan. Misalnya, deklarasi tidak ada konflik kepentingan, pengawasan internal PBJ. Hal ini mencakup verifikasi kepatuhan terhadap peraturan pengadaan atau Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya, serta peraturan gratifikasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pengumpulan bukti audit sangat penting untuk membuktikan kebenaran telah terjadi kecurangan. Misalnya, yang pertama dengan menggunakan bukti dokumen seperti kontrak kerja, dokumen lelang, RAB berita acara, serah terima, dan laporan kemajuan proyek. Kemudian, bukti juga dapat dihasilkan dengan meminta keterangan dari para saksi serta pihak-pihak yang terlibat langsung. Dan bukti elektronik atau fisik juga akan dikumpulkan seperti chat WhatsApp, rekaman CCTV, dan penyerahan goodie bag di mall. Yang kelima, mengevaluasi bukti. Setelah semua bukti terkumpul, tim audit investigasi perlu melakukan evaluasi secara cermat untuk menilai validitas, keandalan, dan keterkaitan antar bukti. Berdasarkan evaluasi bukti sebelumnya, ditemukan bahwa proses lelang telah direkayasa melalui instruksi saudara FH agar PT UBA menang tender. Adanya kolusi yang dilakukan antara saudara FH dan pemilik PT UBA dengan memberikan gratifikasi berupa uang, parsel, dan voucher umroh, sehingga melanggar UU Tipikor. Yang ketiga, saudara FH menyalahgunakan wewenangnya dan memanfaatkan lemahnya pengendalian internal. Yang keempat, ditemukannya bukti gratifikasi berupa barang dan voucher yang diterima oleh saudara FH. Yang kelima, proyek pembangunan tersebut terindikasi fraud sehingga berpotensi merugikan negara. Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya fraud yaitu 1. Adanya tindak lanjut hukum. Yang kedua, restrukturasi sistem pengadaan. Yang ketiga, penguatan budaya perusahaan. Yang keempat, peningkatan kapasitas audit internal. Dan yang terakhir yaitu penerbitan laporan publik untuk meningkatkan transparansi. Jadi, bisa kami simpulkan bahwasanya audit investigatif terhadap proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC secara tegas menunjukkan bahwa praktik fraud telah terjadi secara sistematis dan terstruktur, melibatkan pelaku internal yaitu saudara FH dan WI, serta pihak eksternal saudara UC sebagai pemilik kontraktor PT UBA. Pola fraud yang teridentifikasi tidak bersifat insidental, melainkan merupakan hasil dari eksploitasi kelemahan tata kelola atau governance failure dalam proses pengadaan barang atau jasa.